Project saya kali ini adalah salah satu project yang spesial karena helm dikirim oleh klien dari Amerika Serikat, Los Angeles, California. Untuk paketnya dikirim melalui layanan FedEx dan ini adalah proses saat membuka paketnya. Untuk helmnya ini dikirim tidak secara full ya, jadi dikirim tanpa visor dan tanpa busa. Dan untuk bagian logonya ini juga ditutup karena untuk meminimalisir biaya pajaknya. Pajaknya kemarin ini sekitar Rp900.000 dan ini kondisi helmnya masih bagus ya. Dan ini adalah proses saat pembuatan desainnya. Desainnya ini sesuai dengan request dari klien, meminta temanya adalah motor BMW S1000RR tahun 2024. Dan ini saya membuat desainnya di aplikasi Affinity Designer 2. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi Photoshop ya. Tapi saat awal penggunaan ini ada free sekitar 3-6 bulan. Ini adalah hasil akhir konsep desainnya. Dan desainnya ini sudah diterima di ACC oleh klien. Sebelum memasuki proses pengecatannya, saya tunjukkan sedikit review hasil akhir dari project kali ini. Sedangkan untuk video detailnya nanti ada di akhir video ya. Kalau untuk foto-fotonya bisa dicek di Instagram atau Facebook saya. Dan ini ada sedikit kiriman video dari klien saat helmnya sudah diterima dan dicoba di Amerika Serikat. Oke, sekarang kita masuki proses pengecatan helmnya. Ini pertama-tama saya menutup bagian yang membutuhkan warna putih. Jadi semua bagian yang membutuhkan dasar warna putih itu saya tutup. Dan setelah warna putihnya ditutup semua dengan stiker, saya melakukan proses penyemprotan warna hitam. Jadi dalam proses pengecatan helm itu hampir mirip semua ya. Jadi rata-rata biasanya itu yang pertama kali ditutup adalah warna yang putih atau warna-warna yang membutuhkan dasaran putih, warna-warna cerah, atau juga warna hitam yang ditutup terlebih dahulu. Jadi antara dua warna itu. Dan ini setelah warna hitam, di sini saya menyemprot warna silver gelap, ini untuk dasaran karbon ya. Dan di sini sudah mulai persiapan untuk menyemprot warna biru dan juga nanti warna merah selanjutnya. Ini semua yang membutuhkan warna biru saya semprot terlebih dahulu. Ini biru muda ya. Jadi di desain BMW itu ada dua warna biru. Yang pertama biru cerah seperti ini, yang kedua itu biru gelap. Ini proses penyemprotan warna merahnya. Semua yang membutuhkan warna merah saya semprot. Dan selanjutnya ini menutup warna biru dan juga warna merahnya. Dan setelah itu saya semprot warna biru tua atau biru gelapnya. Warna-warna ini warna yang saya campur sendiri, jadi memang saat pembelian di
toko cat itu tidak ada yang sama ya, jadi harus dicampur sendiri, di mix sendiri. Dan ini bagian atas logo RR, warna hitam ya yang atas itu. Setelah itu beberapa tutupnya ini dilepas, dicopot, dan sebelum proses selanjutnya ini penyemprotan warna silver di bagian logo M ya. Dan ini karena awalnya saya lupa tidak menutup bagian putih untuk dasaran knalpot, jadi saya semprot putih ya. Ini proses pemasangan water slide decal dengan motif karbon. Untuk water slide decal ini saya buat sendiri. Ini water slide decal, jadi bukan water transfer ya, yang dicelup itu bukan, ini water slide decal. Untuk putih yang saya oleskan adalah lem ya. Untuk water slide decal yang dicetak sendiri seperti ini, yang dilamisi dengan clear coat, itu saat akan dipasang memang harus diperhatikan kekeringan dari water slide decalnya. Tidak boleh terlalu kering, juga tidak boleh terlalu lentur. Jika terlalu kering, water slide decalnya bisa mudah pecah. Jika terlalu lentur, itu akan sulit dipasang karena bentuknya akan sangat mudah berubah. Berbeda dengan yang dicetak di percetakan besar yang menggunakan laminasi coating khusus ya. Dalam desain ini memang menggunakan perpaduan antara water slide decal dan airbrush ya, karena untuk mendapatkan hasil yang sesuai atau mirip dengan konsep desainnya, yaitu BMW S1000 RR tahun 2024, jika 100% menggunakan cat itu tidak mungkin bisa sesuai dengan konsep awalnya atau desainnya ya. Ya karena kita ingin warnanya itu mirip atau bagian-bagian gradasinya itu mirip dengan motor aslinya, jadi sebagian tetap menggunakan water slide decal. Jadi ini bagian yang menggunakan water slide decal itu ada di bagian mata, lampu depan, dan bagian karbon, bagian shock depan, dan bagian samping. Jadi di sini saat saya mencetak water slide decalnya, water slide decal di helm ini semua saya cetak sendiri menggunakan print laser. Saat mengeprint atau mencetak warna decalnya itu, untuk warna-warna yang bukan hitam itu saya cetak sendiri. Jadi misalkan warna merah, biru itu saya cetak terpisah, sedangkan warna yang hitam itu saya cetak dengan setting di printernya itu hitam putih. Karena pengalaman saya, jika mencetak water slide decal berwarna digabungkan dengan warna yang seharusnya hitam putih, itu warna hitamnya akan memiliki efek biru, jadi tidak solid hitam. Maka dari itu saat saya mencetak water slide decal, warna yang hitam putih itu saya cetak sendiri, dan yang berwarna saya cetak terpisah juga sendiri, untuk mendapatkan hasil warna yang benar-benar sesuai ya. Jika hitam memang benar-benar hitam, tidak memiliki warna keunguan, sehingga ini saat memasang warna-warnanya itu
terpisah meskipun masih dalam satu gambar seperti di bagian samping ini. Dan ini adalah bagian yang sangat menyenangkan, yaitu melepas atau mencopot bagian tutup dari grafis helmnya ini. Ini juga pertanda bahwa helmnya akan segera selesai. Ini bagian atas juga ada dekalnya untuk tutup tangkinya. Ini sama, meskipun ada warna kecil di tengahnya itu berwarna biru, saya cetak terpisah karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi warna tutup tangkinya itu benar-benar solid hitam, tidak ada warna efek keunguan. Dan ini proses membuat angka 26 karena sesuai dengan request klien itu ada nomor 26 di bagian di helmnya. Ini letaknya di bagian belakang. Untuk warnanya sendiri ini dasarannya outline-nya itu warna silver dan tengahnya itu warna hitam. Untuk warna silvernya sendiri ini warnanya sama dengan yang di warna BMW, silver BMW belakang spoiler tadi. Dan ini karena sudah selesai penyemprotan warna-warnanya, ini memasuki proses pengekliran atau aplikasi clear coat. Jadi sebelum masuki proses gradasi, helmnya ini di clear coat terlebih dahulu, dan setelah di clear coat secara merata, hasilnya sudah tidak terlalu ada garis-garis sambungan cat. Setelah kering nanti akan diamplas. Dan setelah diamplas nanti akan masuki proses gradasi atau shadow. Setelah ini ya, jadi pastikan clearnya itu merata. Dan ini setelah di clear dan diamplas, jadi proses pengamplasannya saya skip. Ini masuki proses gradasi di shadow efek ya, efek lebih realistis. Bagian-bagian warna putihnya ini diberikan efek-efek ya gelap terang, highlight dan shadow seperti ini. Ini kenapa proses gradasi atau memberikan warna-warna seperti ini tidak tadi sebelum di clear coat, karena saat sebelum di clear coat itu nanti helmnya itu tidak rata, masih ada sambungan-sambungan cat yang pertama. Yang kedua, ada bagian-bagian misalkan water slide decal itu akan mudah ikut terangkat jika tidak di clear terlebih dahulu, karena saat proses pembuatan gradasi seperti ini, shadow seperti ini, nanti akan ada buka tutupnya ya. Jadi harus di clear coat terlebih dahulu agar water slide decalnya kuat. Apalagi untuk proses pembuatan gradasi seperti ini harus sekali jadi ya. Jadi jika ada kekeliruan itu harus mengulanginya dari awal, dan itu lebih sulit jika helmnya belum di clear coat. Misalkan helmnya sudah di clear coat seperti ini, ada kesalahan penyemprotan terlalu tebal atau ya kesalahan bentuk, itu lebih mudah misalkan dihapus dengan diamplas atau diusap dengan thinner, itu hilang dan aman cat yang bawahnya. Memang ini adalah bagian yang paling sulit ya, bagian yang paling harus sabar, harus benar-benar harus sekali jadi, harus teliti, pokoknya harus semuanya harus diperhatikan benar-benar. Dan ini S1000RR nya di bagian kanan dan kiri, warnanya warna putih. Misalkan penyemprotan seperti ini, jika helmnya tidak di clear coat, maka water slide decal karbonnya ini
berisiko untuk terangkat atau hilang. Dan akhirnya ini adalah detail hasil akhir dari project kali ini. Project yang salah satu spesial karena dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Dan ini untuk detailnya Zoe X15 dengan desain BMW S1000RR tahun 2024. Saat helm dikirim itu tanpa visor dan tanpa busa. Di sini saya pasang dengan visor dan juga busa helm yang lain. Kebetulan di tempat saya ada helm yang sama ya. Jadi bisa dipinjam untuk dipasang di helm ini agar saat pengambilan video seperti ini atau pengambilan foto itu bisa maksimal. Bisa menjadi sebuah helm yang full dan detailnya bisa mantap. Oke, ini bagian detail-detailnya, karbonnya, dan beberapa efek shadow highlightnya. Oke, mungkin ya itulah ya detail-detailnya. Dan untuk prosesnya, semoga videonya bermanfaat. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.